Kota Bitung di Sulawesi Utara dikenal memiliki hasil laut yang berlimpah fams. Alasan itulah yang membuat Bitung dikenal sebagai kota penghasil tuna terbesar di Indonesia. Keren banget ya! Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia fams, Indonesia bisa memasok tuna sebanyak 16% dari total produksi dunia pada tahun 2016 loh. So, jangan heran deh kalau Indonesia mendapatkan predikat sebagai pusat perikanan tuna dunia. Emang jempolan deh, Indonesia mendunia! Fams, ikan tuna dikenal sebagai jenis ikan laut yang memiliki bobot yang besar. Beratnya bisa mencapai 700 kg loh. Sebelum diolah, ikan tuna di sini dibagi menjadi 4 bagian fams. Tiap bagian ini bisa dibedakan dari warna daging merah muda sampai merah gelap. Kalau tuna grade A dan B bisa dilihat dari warna daging yang merah pekat. Nah, tingkatan tuna kayak beginilah yang bisa diekspor ke Jepang, Singapura, dan Thailand. Wuhu! Indonesia mendunia! Oh ya, warna merah pada daging ikan berasal dari kandungan mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin adalah protein yang mengikat oksigen di dalam serat otot, sedangkan hemoglobin adalah jenis protein yang ada di dalam sel darah. Sekarang kita lihat bongkar muat tuna fams. Lihat nih, tangkapan tunanya banyak banget ya. Biasanya tuna sebanyak ini bisa didapat setelah melaut selama 3,5 bulan lamanya. Oh iya, tuna dibilang memiliki ekonomis yang sangat tinggi loh. Makanya beberapa negara seperti Australia, Jepang, Indonesia sampai Eropa menjaga populasi tuna di perairan. Fams, tuna yang satu ini beratnya bisa mencapai 1 kuintal loh. Oh my wow, gede banget ya. Tuna-tuna di sini bakal dibongkar dan diikat menjadi satu. Kemudian diangkat dengan katrol dan dikirim ke pabrik pengolahan. Di pabrik ini juga, tuna diolah dengan standarisasi tinggi. Jangan ditanya deh, dunia udah mengakui kualitas tuna dari Indonesia. Pokoknya Indonesia mendunia. Dalam sehari, ratusan hingga ribuan kilogram ikan tuna datang dari berbagai perairan di kisaran Bali dan wilayah Nusantara lainnya. Meski udah bersih dari isi perutnya, tuna harus kembali dibersihkan dan dicek kondisi dan kesegaran dagingnya. Dengan cara ditusuk seperti ini fams, pengawasan kualitas daging ikan tuna bisa lebih efektif. Ikan tuna berkualitas baik, tidak berbau menyengat, dan warna dagingnya masih bagus. Di sini fams, rata-rata bobot ikan tuna antara 70 hingga 100 kg lebih. Tapi yang kecil juga ada sih, minimal 10 kg. Ikan tuna ini fams terbilang memiliki kemampuan yang spesial. Dalam kondisi suhu perairan tinggi, tuna mampu menjaga panas tubuhnya lebih tinggi dari lingkungannya. Tapi itu tuna yang masih hidup ya. Kalau tuna yang sudah sampai di pabrik, lanjut diproses saja deh. Tuna yang sudah melakukan pengecekan dipotong sesuai dengan pesanan fams. Bagian ekor dan kepala tuna dipisahkan dari badannya. Fams, faktor lingkungan tentunya mempengaruhi struktur tulang setiap makhluk hidup. Tuna yang terbiasa menghadapi arus kuat di bawah laut cenderung memiliki struktur tulang atau duri berukuran besar. Kalau udah terpisah dari duri dan dagingnya, tulang utama ikan tuna bisa dimanfaatkan untuk diambil sumsumnya fams. Bersihkan sedikit sisa daging yang menempel pada tulang. Baru deh, tulang ikan tunanya bisa dipotong. Fams, sebagai menu mewah di beberapa resto di luar negeri, tulang ikan tuna punya harga yang cukup tinggi, sekitar Rp500.000 per potong. Pasar Asia seperti Jepang dan Eropa seperti Perancis masih jadi tujuan utamanya. Maklum fams, di sana emang doyan banget makan ikan. Untuk daging ikan tuna masih sama kok perlakuannya. Ikan tuna disayat tipis-tipis dan disortir bagian terbaiknya fams. Produk yang dihasilkan dari sini adalah tuna sashimi. Itu loh, makanan seafood Jepang dengan kesegaran prima dan bisa langsung dimakan dalam keadaan mentah. Biasanya sih dimakan bersama kecap asin, irisan jahe, atau wasabi. Di Indonesia, produk sashimi belum terlalu diminati fams. Soalnya masyarakat Indonesia lebih suka makanan matang ketimbang mengkonsumsi dalam keadaan mentah. Potongan besar daging ikan tuna yang hendak diekspor atau dikirim ke luar negeri harus dipres demi menjaga kesegarannya fams. Faktor keamanan dan kesehatannya juga mesti terjaga. Sebelum dikirim, ikan harus melewati mesin metal detector. Kalau ada kandungan logam berat di dalamnya, bisa langsung terdeteksi deh. Wih, canggih ya fams. Sebenarnya sih, gak cuma ikan tuna aja hasil produk olahan ikan dari sini. Beragam hasil laut terbaik tangkapan para nelayan Nusantara juga diolah di sini. Ada ikan baramundi alias kakap putih, ikan kakap merah, ikan mahi-mahi, dan masih banyak lagi fams. Semuanya diproses secara bersih dan cepat demi menjaga kesegaran dan kualitas ikan.
Mulai sekarang, ayolah fams, rajin-rajin konsumsi ikan. Rutin konsumsi ikan punya banyak manfaat bagi kesehatan. Yakin deh! Wah, wow banget ya fam. Ada ikan tuna segede hijau begini. By the way, di Jepang, ini pernah ada seekor ikan tuna yang laku. Ini harganya sekitar 333,6 juta yen. Wah, itu berapa ya? Coba kali sendiri deh rupiahnya berapa? Berapa M itu? Waduh. Tapi emang benar, tuna itu memang mengatasi masalah gizi untuk masyarakat Indonesia. That's right. By the way, ini ada olahan tuna nih yang oke, nikmat lah. Pengen tahu seperti apa? Kita simak sama-sama ya. Ini dia liputannya. Kalian kenal dengan roti bakar ini? Roti dengan tekstur berigi di pinggiran ini disebut roti bakar Bandung. Makin kesini, roti berinovasi dengan aneka rasa fams. Gak cuma manis saja, ada juga roti rasa asin dan gurih yang menjadi pilihan. Misalnya, roti bakar dengan isian tuna dan lelehan keju mozzarella. Menggoda banget fams. Apalagi isian tunanya melimpah. Fams, ikan tuna memiliki kandungan protein yang lengkap. Asam amino dan protein di dalamnya bisa membentuk hormon, enzim, kolagen, antibodi, hingga jaringan otot. Roti yang digunakan masih sama kok, roti bakar Bandung tadi. Untuk isiannya, campur tuna, jagung, mayones, dan oregano. Aduk sampai rata ya. Oles dengan butter dan panaskan di atas wajan. Adonan tuna juga ikut dipanaskan fams. Tinggal tuang deh isian roti tuna. Tambahkan keju mozzarella dan lelehkan. Wih, udah jadi nih roti bakar tuna, mantul. Roti putih yang dibuat dari tepung terigu ini sebenarnya minim nutrisi fams. Kalau diisi tuna begini, nutrisi lebih bisa didapat. Selain dibuat isian roti, tuna juga dijadikan bumbu khas masyarakat Banyuwangi. Di balik kelezatan petis, sari ikan tuna inilah yang menjadi bahan baku pembuatan petis. Dalam sekali proses pembuatannya, dibutuhkan sekitar 1-5 kuintal ikan tuna segar loh. Wadaw, banyak juga ya. Di rumah produksi Arba Petis di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi ini, petis masih dibuat secara tradisional. Proses masaknya saja masih memakai kayu bakar dan direbus dengan bak besar fams. Kalau udah matang, adonan petis harus disimpan ke dalam wadah dirigen. Setelah simpan, sari petis yang sudah matang harus kembali dimasak sampai teksturnya kental. Jangan lupa ya, tambahkan bumbu agar cita rasa petis semakin nikmat. Dalam proses bikin petis, adonan harus terus diaduk fams agar tidak mengendap. Total, proses masak petis ini butuh waktu sekitar 12 jam loh fams. Waduh, lama banget ya. Tapi, rasa nggak bakal mengkhianati hasil fams. Lidah kalian bakal dimanjakan dengan kenikmatan petis. Fams, ciri khas rasa petis dari Banyuwangi adanya tambahan air gula. Air gula digunakan sebagai pengawet alami, sehingga petis bisa bertahan sampai 2 tahun lamanya. Kalau semua adonan sudah tercampur rata, adonan petis harus kembali disaring. Kemudian ditampung ke dalam wadah untuk didinginkan. Nah, ini dia proses masak petis yang paling seru. Namanya proses mendayung fams. Agar petis yang tadinya encer menjadi plastis atau kental seperti adonan dodol. Proses dayung ini harus dilakukan sirama fams agar hasil adonan petis bisa lebih maksimal. Butuh waktu sekitar 2-3 jam agar tekstur petis sesuai dengan keinginan. Petis bisa dibilang sebagai bumbu masak yang memiliki kadar air yang rendah. Kadar airnya diperkirakan hanya 10-40% saja. Paling enak, petis tuna ini disantap dengan tahu goreng dan cabai rawit. Rasanya gurih dan enak. Jadi pengen nambah lagi deh. Kalau udah jadi, petis tuna tinggal dikemas saja deh. Aroma yang sedap dan tekstur yang plastis. Bisa dibilang petis dari Banyuwangi memiliki kualitas nomor wahid. Sedap betul. Fams, sepeda zaman now ternyata punya buyut. Nah, buyutnya dari Eropa. Wah,
Akhirnya sepedanya berevolusi, dibikin nyaman, seperti dekat sama saya. Nyaman, asik. Berbeda dengan sepeda BMX tadi, sepeda roda 2 yang ini memiliki model yang sangat unik, fams. Sebelum ditemukan roda yang berukuran sama besar, sepeda zaman dulu sebenarnya memiliki roda yang lebih besar di bagian depan dan kecil di bagian belakang loh, fams. Waduh, kebayang gak tuh gimana susahnya mengendarainya? Sepeda ini pertama kali dibuat pada tahun 1880-an, disebut penny farthing, fams. Dari namanya aja udah jelas banget kalau sepeda ini terinspirasi dari koin terbesar dan terkecil di Inggris yang dikeluarkan pada tahun 1880-an. Gak cuma ban aja yang beda, sepeda ini juga nggak punya rantai yang berfungsi sebagai penggeraknya. Tapi masih ada pedalnya kok yang dibuat tinggi pada bagian roda depan. Di Indonesia, sepeda penny farthing masih mudah ditemukan pada komunitas sepeda antik dan sepeda tua. Salah satunya Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau Kosti Yogyakarta. Bukan cuma di Indonesia aja kok, sepeda ini ternyata juga masih dipakai di Eropa untuk event dan acara tertentu. Misalnya, Grand Prix Penny Farthing di sana, fams. Karena ukuran roda depannya besar dan sadel yang tinggi, membuat sepeda ini tidak mudah dipakai oleh semua orang. Bahkan orang yang udah bisa mengendarai sepeda juga belum tentu bisa mengendarainya. Konon, sepeda unik ini dibuat demi gengsi karena posisinya lebih tinggi dari sepeda pada umumnya. Jadi, pengendara dan pemiliknya bisa terlihat lebih berwibawa karena posisi duduknya lebih tinggi, fams. Udah kebayang dong gimana susahnya naik dan mengayuh sepeda ini? Pengendara harus mendorong sepeda ke depan agar bisa cepat melompat ke kursi sambil mengarahkan sepeda, serta menjaga keseimbangannya. Selain unik, sepeda ini juga sempat kehilangan pamor akibat tingginya resiko kecelakaan. Maklum, posisinya yang tidak normal membuat pengendara sulit menapakkan kaki ke tanah. Biasanya, satu buah sepeda ini dibanderol hingga puluhan juta rupiah, fams. Karena mahalnya harga sepeda penny farthing yang asli, pengrajin lokal Indonesia mulai membuat sepeda unik ini. Kalian bisa melihat pengrajinnya yang berlokasi di Banget Ayu, Genuk, Semarang. Ardian Dimas Pratama inilah yang melanjutkan usaha pembuatan sepeda penny farthing setelah sang ayah, Daronjin, meninggal dunia pada Mei tahun lalu. Semasa hidupnya, almarhum Daronjin kerap membuat bangga kota Semarang karena reputasinya dalam membuat sepeda unik dengan kualitas terbaik. Hebatnya lagi, pemesan sepeda penny farthing bukan sembarang orang, mulai dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Raja Ubud, dan masih banyak lagi. Selain itu, banyak juga nih pesanan dari luar Jawa, bahkan sampai luar negeri, fams. Keren! Indonesia mendunia! Sepeda penny farthing asal Semarang ini gak dibuat seperti aslinya Eropa. Tapi sepeda ini sudah disesuaikan dengan kultur dan ukuran tubuh orang Indonesia, fams. Kalau biasanya ban yang harus digunakan berukuran 48 hingga 56 inci. Sepeda ini hanya berukuran 36 inci aja kok. Perubahan itu disebabkan karena orang Indonesia tidak setinggi orang Eropa. Proses pembuatan sepeda ini membutuhkan waktu berbulan-bulan karena setiap detailnya membutuhkan perhatian khusus. Emang agak lama, tapi kualitasnya masih sebanding dengan sepeda asli di Eropa. Keren deh! Buat kalian yang suka bersepeda dengan aksi penuh gaya atraktif, bisa coba nih hobi yang satu ini. Mulai dari melompat sampai berputar pakai sepeda, semua terlihat keren bingit. Ayolah fans, kita ke Lampung. Kita nikmati aktivitas warga di Pekor, alias pusat kegiatan olahraga yang ada di Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Kalau anak mudanya sih, yang jelas kudu tampil beda. Area skatepark ini nih, tempat mereka biasa unjuk kebolehan. Kalau main kesini, jangan kaget fams. Kegiatan serunya gak cuma skateboard aja. Ada komunitas sepeda BMX Bandar Lampung yang juga unjuk kebolehan. BMX, singkatan dari Bicycle Motocross. Berawal di California Selatan, Amerika Serikat. BMX mulai populer di periode tahun 1970-an. Pada waktu itu, fams, olahraga motocross emang lagi digandrungi anak-anak muda tahun 70-an. Setelah mulai mendunia, periode tahun 1990-an, popularitas sepeda BMX yang sempat redup mulai bangkit kembali di tanah air.
anak-anak muda yang membawa nama komunitas mulai sering berkegiatan dengan sepedanya. Pada tahun 2008, fans, dunia semakin mengakui popularitas sepeda jenis BMX dengan masuk ke dalam kategori cabang olahraga bersepeda di Olimpiade Beijing 2008. Kalau soal BMX, Indonesia nggak kalah keren dong. Walau nggak punya wakil di cabang olahraga ini, pada Olimpiade Tokyo tahun 2020, sepeda buatan negeri kita ikut berpartisipasi. Sepeda BMX buatan dari Gresik, Jawa Timur, dipakai oleh 2 atlet Olimpiade sekaligus fans, dari Prancis dan juga dari Latvia. Wah, keren ya! Ayo, siapa nih yang tertarik sama BMX juga? Walaupun belum ahli, coba-coba dulu, nggak ada salahnya kok fans. Semangat! Udah setengah jam aja nih, saatnya Joy pamit ya. Saksikan Rekam Indonesia, karena Indonesia mendunia. See you tomorrow!